Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Pada kisah kali ini, Mimin masih membawakan cerita yang ditulis oleh Kak Doni. Cerita ini berjudul Kisah Nyata Siksaan Sang Malaikat Kubur. Seperti biasa, tidak pernah lupa Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Dengan gampangnya, Jul dan kedua temannya menuruti ucapan orang yang dituakan di kampung tersebut. Kubur dirimu, maka kamu akan mendapatkan semua jawaban yang kau inginkan. Dan memang benar ucapan orang tua tersebut. Hanya beberapa saat ia dikubur hidup-hidup, Jul mendapatkan semua jawaban. Semua kulit tubuh melepuh karena luka bakar, dan semua bagian tubuh dipenuhi luka cambukan. Selama 1 bulan, dia tidak bisa berbicara karena luka bakar dan sayatan di lidahnya yang sangat parah. Tidak bisa memejamkan mata pula. Bahkan kain kafan yang dikenakan pun hampir hangus seluruhnya. Padahal ia dikubur hidup-hidup kurang dari setengah jam. Tapi begitu dahsyat kejadian yang ia alami hingga sampai seperti itu. Tolong, ampun, tidak, tobat, tobat. Suara teriakan Jul saat sudah berada di dalam kubur. Kedua temannya mendengar sangat jelas teriakan Jul. Karena sebelumnya sudah dipersiapkan. Jul masuk ke dalam kubur dengan membawa mic. Jadi jika sesuatu terjadi di dalam, maka kedua temannya cepat-cepat menggali kembali. Dan benar saja, semua terpana saat satu persatu papan penutup liang lahat dibuka, menyaksikan kondisi Jul yang sudah tidak sadarkan diri. Kisah ini terjadi di salah satu daerah di Pekalongan dan tahun kejadiannya kurang lebih 1980. Dan kabarnya orang yang ada dalam kejadian masih ada. Karena di saat mudik sebelum puasa untuk silaturahmi menemui keluarga, sebut saja namanya Jul, masih sehat walafiat. Walaupun kisahnya bukan dari narasumber langsung, tapi setiap detail cerita dia tahu pasti, karena saya dapat cerita ini dari tetangga samping rumahnya atau sahabat dekatnya. Di tahun tersebut, Indonesia digembarkan dengan istilah SDSB. Entah apa itu artinya. Yang jelas semua orang bisa kaya mendadak asal bisa menebak angka yang akan keluar di malam hari yang disiarkan langsung lewat radio. Kini, hal demikian dilarang oleh agama maupun pemerintah Indonesia. Mau kaya, ia bekerja, tidak ada istilah instan untuk mencapai keberhasilan. Semua butuh proses. Jul beserta 2 kawannya, sebut saja namanya Taryo dan Rahim. Mereka bertiga tergiur akan kaya mendadak tanpa harus bekerja dengan keras. Padahal sawah, tanah yang orang tuanya punya hampir ludes terjual, hanya dipakai untuk memasang angka. Tapi sayangnya, setiap angka yang mereka pasang tidak pernah ada yang keluar. Bukannya sadar, melainkan tambah parah kelakuannya. Tambah penasaran, tambah iri melihat orang lain menang taruhan, terutama Jul. Kenapa ya orang lain itu bisa menang? Kenapa saya kalah mulu? Ucapnya sendiri di depan teras rumah sambil memegang buku dan pensil. Kerjanya tiap hari hanya mengotret angka-angka. Dan selang beberapa saat terdengar suara yang memanggilnya. Jul, woi, ngelamun baik, ucap Taryo. Jul hanya tersenyum dan menggaruk kepalanya. Sudah punya angka berapa untuk dipasang malam ini? Tanya Rahim. Belum punya, otakku mumet iki. Mikirin pasangan yang kalah mulu.
Benar depannya. Salah belakangnya. Benar depannya. Salah lagi depannya. Pusing saya. Bukannya menang, hanya tambah penasaran saja. Keluh kesal Jul kepada dua kawannya. Nah, justru karena itu saya dapat info di kampung X. Ada orang yang dituakan. Dia itu bisa ngasih kita angka, cuman jauh aja dan adanya di dalam hutan rumahnya. Info ini saya dapatkan dari yang menang semalam. Ia kasihan sama saya. Ajak Taryo. Tunggu, saya ambil jaknya dulu. Jawab Jul dengan sumringah. Singkat cerita, pergilah mereka bertiga ke tempat yang dituju. Perlu waktu sehari semalam untuk sampai. Hingga akhirnya sampailah mereka bertiga di rumah yang berada di dalam hutan. Sampurasun. Ucapan salam dari luar rumah. Jul dan ketiga kawannya sampai di rumah tersebut sore hari. Rampes. Jawaban salam sambil membuka pintu, dan yang keluar seorang kakek tua renta. Tadi sebelum sampai ke sini, kalian lewat sungai kecil yang ada jembatannya kan? Total jembatannya dari bambu yang ada 3. Bawa ke sini ketiga-tiganya. Tiba-tiba kakek tersebut bilang begitu. Untuk apa, Mbah? Tanya Taryo. Kalian mau angka kan? Mau kaya mendadak kan? Makanya datang ke sini. Mendengar jawaban tersebut, mereka bertiga setengah berlari, balik lagi kembali ke sungai kecil yang ada jembatannya. Mungkin si Mbah tahu akan maksud kedatangannya, pikir mereka dalam hati. Singkat cerita, mereka bertiga kembali sambil membawa jembatan dari bambu yang ukurannya hanya 1 meter. Mbah, yang ini bukan? Tanya Jul di depan rumah si Mbah. Si Mbahnya juga lagi duduk di teras depan rumah. Sekarang masuk ke dalam kamar. Peluk jembatan yang kalian bawa. Lalu kalian tidur. Jam segini mana bisa tidur, Mbah? Jawab Rahim. Mau kaya tidak? Iya mau, Mbah. Terus bagaimana, Mbah, kalau udah tidur? Saya belum ngerti. Tanya Jul. Nanti jembatannya hidup. Entah itu jadi makhluk apa. Kalau berani ya tanya. Kalau takut ya pulang lagi saja. Jawaban simpel dari Mbah. Yang penting bisa kaya. Saya masuk kamar duluan. Jawab Taryo langsung masuk ke rumah lalu pergi ke kamar. Jul dan Rahim pun ikut menyusul masuk ke dalam kamar sambil membawa jembatan bambu untuk dipeluk. Ketiganya masuk ke dalam kamar yang berbeda. Belum setengah jam mereka masuk ke dalam kamar. Satu persatu keluar kembali dengan wajah pucat pasi. Gimana? Dapat? Tanya si Mbah. Hanya gelengan kepala dari Taryo. Lalu keluar Rohim menyusul. Dapat? Tanya si Mbah kembali. Mereka berdua bergeleng kepala. Katanya mau kaya, tapi penakut. Jadi apa tadi jembatannya? Muka sampai pucat begitu. Pocong, Mbah. Wajahnya belatung semua. Jawab Rahim. Kuntilanak, Mbah. Mending cantik. Ini matanya tinggal 1. Wajahnya tulang semua. Jawab Taryo. Dan selang beberapa saat keluar Jul dari kamar dengan wajah sumringah. Dapat? Tanya si Mbah. Dapat, Mbah. Kalau sudah dapat, ya pulang. Mereka pun pulang kembali ke rumah. Singkat cerita, angka yang didapat dari meluk jembatan langsung dipasang. Benar saja, angkanya keluar.
lebih dari 50 juta uang yang diterima dari uang yang mereka pasang. Betapa bahagianya mereka bertiga akan hal di luar nalar yang terjadi. Kaya mendadak, apapun yang diinginkan maka akan terkabulkan. Soalnya jadi seorang miliarder di waktu itu. Namun seperti kata Bang Haji Roma, kemenangan awal dari kekalahan. Kurang dari 1 tahun hartanya ludes kembali. Semua hasil yang didapat habis tidak tersisa. Dipakai untuk masang angka kembali. Semua yang telah dibeli dijual kembali. Kini hidup Jul dan kedua temannya lebih parah dari orang miskin. Kenapa tidak kembali ke si Embah yang memberikan angka? Tentu saja jawabannya, iya, mereka bertiga kembali ke sana lagi. Malahan di hari dia mendapatkan jackpot, mereka bertiga langsung kembali ke sana untuk mengucapkan banyak terima kasih atas jasanya. Namun, si Embah dan rumahnya tidak ada. Yang ada hanya hutan belantara. Tidak ada jejak kehidupan manusia. Si Embah hilang bak ditelan bumi. Yang penting kan kita datang kembali. Niat kita, apapun yang si Embah mau akan dikabulkan. Tapi apalah daya, jangankan ketemu si Embah, rumahnya juga gak ada. Mungkin si Embah itu bukan manusia. Ucap Rahim di saat mencari namun tidak bertemu. Alhasil mereka pulang kembali untuk menikmati hasil angka yang tembus. Jul, Taryo, dan Rahim menjadi seorang kaya raya di kampungnya. Dan hanya 1 tahun uang mereka ludes. Berbagai cara mereka bertiga lakukan untuk mencari angka jitu, tapi tidak membuahkan hasil. Hampir semua jembatan dari bambu mereka bawa untuk dipeluk. Sayangnya tidak ada yang berubah. Tak jeri pocong maupun kuntilanak dan genderuwo, tetap aja jembatan. Mereka berharap kejadian pertama saat bertemu si Embah terjadi kembali, namun hasilnya nihil. Dan di saat hartanya habis, hampir berhari-hari mencari si Embah di hutan, namun tidak juga berjumpa. Hingga akhirnya jatuh miskin kembali, malah lebih parah. Yang tersisa hanya rumah Jul, rumah Taryo, dan Rohim sudah dijual. Sudah jatuh miskin, bukannya sadar, melainkan tambah penasaran. Rumah Jul pun dijual, namun uangnya belum dipasang karena belum dapat angka yang pasti. Tapi tetap saja, sudah tahu tidak pasti, masih saja dipasang juga. Ini adalah uang terakhir. Semoga dengan angka yang sudah diperkirakan bisa tembus. Ucap Jul kepada Taryo dan Rohim di saat menuju rumahnya Bandar. Iya, semoga tembus. Jawab Taryo. Yakin, tembus. Jawab Rohim. Dan di saat mereka mau masang di depan tokonya Bandar. Kok, saya mau masang. Mana kuponnya? Biar saya tulis angkanya. Ucap Jul ke Bandar. Bandarnya orang Cindo. Ini. Jawab si Engko. Angka yang akan dipasang pun ditulis dan di saat akan memberikan kembali ke Bandar. Bocah, kalian pasang angka berapa? Suara kakek tua mengagetkan mereka bertiga karena tidak diketahui kedatangannya tiba-tiba muncul. Langkah menuju toko terhenti mendengar ucapan kakek tua. Mbah, Jawab Jul sumringah sambil memeluk kakek tua yang tiba-tiba berdiri di belakang mereka bertiga. Mbah, kemana aja? Selama ini kami cari Mbah. Seluruh hutan kami telusuri. Rumah Mbah jadi gak ada. Tanya Taryo antara senang dan sedih di saat bertemu kembali dengan si Mbah. Uang kupon itu angkanya salah. Minta lagi yang baru. Ucap si Mbah. Rahim langsung kembali ke tokonya Bandar untuk meminta kupon kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
pasang, ucap si Mbah. Jul langsung menulis angka yang diberikan oleh si Mbah, lalu diberikan ke Bandar dengan nominal taruhan yang sangat besar jika tembus. Mbah mau pulang, Ucap si Mbah. kita antar ya Mbah. Ucap mereka bertiga berbarengan, takut kehilangan jejak si Mbah kembali. Emangnya saya bocah ingusan diantar segala. Jangan ikut saya. Rumah saya masih di tempat pertama kali kita bertemu. Tapi Mbah, dasar bocah, nurut saja. Kalau mau datang, datang saja ke rumah. Pasti ada sekarang, Ma. Jawab si Mbah sambil meninggalkan mereka bertiga di depan tokonya Bandar. Jul, Taryo, dan Rohim hanya bisa melepaskan kepergian si Mbah. Dan lama-kelamaan si Mbah sudah tidak terlihat lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Sinyal radio sangat jelas dan acara yang ditunggu pun telah dimulai. Mereka bertiga begitu seksama mendengarkan dan menyamakan dengan angka yang mereka pasang tadi siang. Satu demi satu, angka disebutkan penyiar radio. Betapa gembiranya mereka bertiga karena semua angkanya sama. Berarti angka yang dipasang tembus kembali. Alhasil, mereka bertiga jadi miliarder kembali dengan cara memasang angka. Setelah uang dari Bandar dicairkan, langsung mereka bertiga pergi ke rumahnya si Mbah yang berada di dalam hutan. Tapi sayangnya, si Mbah dan rumahnya yang berada di dalam hutan tidak ada kembali. Semua hanya hutan belantara, tidak ada jejak kehidupan manusia. Berminggu-minggu mereka mencari di dalam hutan, tidak juga berjumpa. Hingga akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka bertiga dengan hati sedih dan senang. Sedihnya karena tidak bisa bertemu, dan senangnya karena jadi orang kaya raya lagi. Hari demi hari, mereka bertiga lalui dengan kebahagiaan. Semua yang dijual bisa dibeli kembali. Yang aneh, hanya setiap masang angka tidak pernah tembus. Kalah dan kalah taruhan yang dipasang. Sempat berpikir untuk berhenti masang dan hidup normal, menikmati kekayaan yang ada. Namun, setan berkata lain. Terlanjur jatuh terlalu dalam hingga sulit untuk meninggalkan, apalagi harus melupakan. Tidak bisa semudah itu. Ibarat orang yang jatuh cinta dan diputuskan untuk memilih. Singkat cerita, kekayaan mereka bertahan cukup lama, hampir 5 tahun. Tapi seperti sebelumnya, uangnya habis kembali dipakai untuk taruhan. Bahkan di saat terakhir pun, saat semua hartanya habis, yang tersisa hanya kain yang menempel di tubuh. Tidak seperti sebelumnya, yang mendapat kebaikan datangnya si Abah. Kali ini apes, taruhan terakhirnya kalah. Kini mereka bertiga hidup gelandangan. Rumahnya telah dijual dan kalah pula taruhannya. Bukannya tobat atau sadar, malah tambah parah. Mencuri ternak warga, kebun warga, ladang hasilnya dijual, bukan buat makan, tapi untuk taruhan. Untungnya saja tidak sampai ketangkep. Hingga di suatu ketika, saat mereka mencuri ternak salah satu warga, ketahuan yang punya, mereka bertiga dikejar warga kampung itu. Mereka lari masuk ke dalam hutan, di mana rumahnya si Mbah berada. Dikala itu mereka diam di hutan, berharap bertemu kembali dengan si Mbah, dan mencari di kampung terakhir sebelum masuk hutan. Mereka bertiga mencuri untuk bekal makan di dalam hutan. Sayang ketahuan oleh warga, untung saja tidak ketangkep karena diselamatkan si Mbah. Bocah, kesini kalian. Masuk ke dalam rumah. Dasar ya, kalian bertiga bocah edan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan lantang si Mbah saat berlari di dalam hutan. Dan benar saja,
Selang beberapa meter berlari dari kejaran warga, ada rumah di dalam hutan. Lampu sintir menyala di teras rumahnya. Pintu rumahnya pun sudah terbuka. Masuklah mereka bertiga ke dalam rumah. Pintu rumah tiba-tiba tertutup kembali dengan sendirinya. Anehnya, warga yang mengejar tidak bisa melihat rumah tersebut. Semua berkeliling mencari Jul, Taryo, dan Rohim sambil berteriak. Maling! 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 Suara pentongan yang bersahutan dan senter ke segala arah mencari keberadaan mereka bertiga, tapi tidak bisa ketemu. Bocah edan, ucap si Mbah dari dalam rumah sambil memukul kepala mereka dengan tongkatnya. Aduh, ampun Mbah. Ucapan mereka bertiga hampir berbarengan. Jendela rumah dibuka sama si Mbah. Jangan dibuka Mbah, nanti kita ketangkep warga, ucap si Jul. Anehnya semua warga hanya terus mencari dan mencari. Padahal Jul dan kedua temannya, begitupun si Mbah, berada di dalam rumah. Seakan semua warga tidak bisa melihat rumah. Padahal halaman rumahnya luas. Dan lampu sintir yang menyala di teras rumah maupun di pagar rumah. Hampir seluruh hutan ditelusuri oleh warga untuk mencari maling yang lari ke dalam hutan. Namun tidak juga ketemu, hingga akhirnya warga pulang kembali ke dalam kampung. Jul, Taryo, dan Rohim menghela napas lega lihat warga yang balik lagi. Hampir 1 bulan lebih kita cari Mbah dan rumahnya di hutan ini. Tapi kenapa tidak ada ya? Tanya Jul setelah beberapa saat. Mbah lihat kalian, sama seperti kalian melihat warga yang tidak bisa melihat rumah maupun Mbah. Jawab si Mbah. Sebenarnya Mbah bangsa manusia atau bukan? Tanya Taryo. Penting, jawab Mbah Simpel. Dari pertama kita bertemu Mbah, dan di kedua kalinya juga setelah bertemu, besoknya kita langsung datang ke sini untuk mengucapkan banyak terima kasih. Jelas Rohim. Mbah tahu kok. Terima kasih Mbah telah menyelamatkan kita lagi. Ucap Jul. Miskin lagi. Tanya si Mbah. Kini kita gelandangan Mbah, lebih dari miskin. Saya harap Mbah bisa bantu kita lagi. Jawab dan permohonan dari Jul. Mbah gak bisa bantu. Kesempatan tidak datang untuk ketiga kalinya. Kenapa tidak dipergunakan sebaik mungkin? Pikir baik-baik yang telah terjadi. Manusia. Jawab si Mbah sambil menggelengkan kepala. Sejenak percakapan hening karena mereka bertiga seakan menyesali semua yang telah terjadi. Ini permohonan kita yang terakhir kalinya Mbah. Saya mohon dengan sangat, apapun akan saya lakukan. Pinta Jul sambil memeluk kaki si Mbah. Iya Mbah. Taryo dan Rohim ikut memeluk kaki si Mbah. Siap akan semua resikonya, karena Tuhan akan sangat marah. Siap Mbah. Jawaban spontan yang langsung keluar dari mulut mereka bertiga. Yakin? Mbah memastikan. Anggukan kepala menandakan keyakinan mereka bertiga. Kubur dirimu hidup-hidup, layaknya orang yang sudah meninggal. Dimandikan dulu, pakaikan kafan, papan, semuanya harus lengkap. Jelas si Mbah. Dengan polosnya mereka langsung mengiyakan. Kita siap Mbah. Jawaban mereka bertiga disambut dengan suara petir yang menggelegar.
Malam yang dipenuhi bintang dan bulan bersinar dengan terang, tiba-tiba ada petir. Tuhan murka, masih mau dilanjutkan? Tanya si Mbah. Lanjut Mbah, setelah dikubur harus bagaimana? Berapa lama harus dikubur? Tanya Jul. Sama seperti saat kalian peluk jembatan bambu, takkan lama. Terus bagaimana caranya memberitahu yang di atas kubur kalau sudah selesai? Tanya Taryo. Pikir saja sendiri. Sekarang kalian pulang, tidak usah menginap di sini. Warga kampung takkan ada yang melihat kalian. Setelah mengucapkan terima kasih, pulanglah mereka bertiga dari rumah si Mbah dan hutan tersebut. Keyakinan mereka bertiga terhadap ucapan si Mbah tambah percaya. Karena di saat melewati kampung yang dicuri ternaknya, warga masih berkerumun. Anehnya semua warga yang ada di pos ronda untuk berjaga sama sekali tidak bisa melihat mereka bertiga. Kita harus cepat-cepat kerjakan apa yang dikatakan si Mbah. Buktinya semua warga tidak ada yang melihat kita. Ucap Jul saat melewati warga yang berada di pos ronda. Iya, bener Jul. Jawab Taryo. Benar sakti Mbah ini. Semua warga tidak bisa melihat kita. Ucap Rahim keterangan. Singkat cerita, di keesokan harinya setelah sampai kembali di kampungnya, semua perlengkapan telah disiapkan. Kain kafan, sabun mandi untuk mayat, liang kubur yang telah digali, papan penutup liang lahat, pandung tanda orang meninggal, telah siap, tinggal siapa yang akan dikubur. Jul, saya dan Rahim di waktu pertama saat memeluk jembatan kan gagal. Bukannya nggak mau. Kalau di antara kita bertiga gagal gimana? Lebih baik kamu aja Jul. Bagaimana menurutmu? Tanya Taryo. Iya Jul, bukannya nggak mau, tapi saya penakut. Tidak usah khawatir, kan sudah disediakan mic. Jadi apapun yang terjadi, kita berdua akan langsung gali kembali liang kuburnya. Jelas Rahim. Jadi tanda untuk memberitahu yang di atas kubur dengan menggunakan mic. Iya, biar saya saja yang dikubur hidup-hidup. Jawab Jul. Singkat cerita, Jul dimandikan mereka berdua layaknya mayat yang baru meninggal. Setelah mandi langsung dipakaikan kain kafan, benar-benar seperti orang yang meninggal. Setelah semuanya siap, dimasukkanlah Jul ke dalam liang lahat. Taryo mengumandangkan azan sebelum papan penutup liang lahat dipasang. Dan setelah azan selesai, suara petir menggelegar, seakan Tuhan sangat tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Bukannya berhenti, tapi masih saja melanjutkan. Papan satu persatu dipasang. Mik sebagai tanda ikut dikubur juga. Tanah perlahan menutup Jul hingga akhirnya menutup seluruh liang kubur. Dan setelah padung atau tanda orang meninggal ditancapkan. Ampun, tobat, panas, tolong, tidak. Suara Jul terdengar meringis kesakitan. Teriakan Jul di dalam kubur membuat Taryo dan Rahim sangat kepanikan. Betapa kagetnya mereka berdua karena baru saja padung tanda orang meninggal ditancapkan di atas kubur. Terdengar sangat keras di sound system teriakan Jul yang meminta tolong terus menerus. Ampun, tolong, tobat. Teriakan Jul di dalam kubur. Terdengar sangat keras di sound system teriakan Jul yang meminta tolong terus menerus. Taryo dan Rohim langsung menggali kembali kuburan yang baru saja ditutup oleh mereka berdua. Sebenarnya mereka berdua sangat lelah, tapi mendengar cerita Jul di dalam kubur, rasa lelah sirna, takut sahabat karibnya kenapa-napa. Jul, sabar. Teriak Taryo sambil menyanggul kembali tanah kuburan.
Tolong, ampun, sakit, panas, panas. Jangan tarik lidahku. Aduh, sakit, ampun. Teriakan Jul terus-menerus terdengar jelas dan keras dari sound system. Dan teriakan Jul terdengar beberapa warga. Jul dikubur hidup-hidup di belakang rumah orang tuanya Rahim. Karena orang tua Rahim sedang mengunjungi kerabatnya yang nikahan. Jadi tidak ada orang di rumah. Ada apa ini? Sedang apa kalian sebenarnya? Tanya salah satu warga yang datang. Bantu kita gali. Jul di dalam kubur. Jelas singkat dari Taryo sambil terus menggali. Kalian sudah menyimpang, Ucap salah satu warga. Karena hampir semua warga tahu akan kelakuan mereka bertiga. Kaya, miskin lagi. Karena taruhan angka. Kalian bersekutu dengan iblis. Sadar. Tegur salah satu warga. Tolong, sakit, panas, ampun, ya, tobat. Akhirnya Taryo dan Rahim dibantu warga menggali kembali kuburan Jul. Dan di saat tanah yang digali mendekati papan penutup liang lahat, warga yang membantu menggali loncat ke atas liang kubur. Tanahnya berubah jadi sangat panas, bahkan sampai keluar asap dari dalam tanah. Lihat kelakuan kalian, Tuhan murka. Ucap salah satu warga dengan marah. Tolong, panas, tobat. Teriak Jul sangat lirih dan tidak terdengar lagi. Setelah beberapa saat mengumpulkan keberanian, Taryo dan Rahim masuk kembali ke dalam liang kubur. Mereka berdua tidak tega kalau hanya melihat dan mendengarkan penderitaan Jul. Bak cacik kepanasan tingkah Taryo dan Rahim saat masuk ke dalam liang kubur. Karena tanah yang diinjak sangat merah membara dan mengeluarkan asap yang mengepul. Rahim naik kembali ke atas karena luka bakar parah di kakinya. Malahan kakinya juga hampir meleleh karena menginjak tanah yang sangat panas. Tapi Taryo tidak naik ke atas kubur. Dia menahan rasa panas di kakinya untuk menyelamatkan Jul. Dan di saat papan penutup liang lahat terlihat, cangkulnya patah. Betapa kagetnya Taryo, Rahim, dan warga. Papan kayunya gosong. Bahkan masih ada yang merah membara, namun tidak mengeluarkan api. Taryo pun membuka beberapa papan kayu yang menutup liang lahat Jul. Hampir setengahnya terbuka hingga tidak kuat lagi untuk membukanya. Tangannya melepuh kepanasan, bahkan sampai keluar darah karena memaksakan. Kaki dan tangan Taryo melepuh. Warga tidak ada yang berani turun membantu. Bukannya tak kasihan, tapi melihat kondisi tanah yang panas dan papan berwarna merah membara, jadi bergidik ngeri dan ikut ketakutan. Melihat Taryo yang sudah tidak kuat, meskipun kaki Rahim sudah melepuh, Rahim turun kembali ke dalam liang kubur untuk membuka papan penutup liang lahat Jul. Semua warga yang menyaksikan saat kaget dan ketakutan, karena beberapa papan sudah dibuka oleh Taryo, dan papan yang dibuka dari bagian kepala dahulu. Kondisi Jul dari bagian kepala sampai pinggang sudah terlihat jelas. Kain kafanya gosong dan robek-robek seperti luka cambukan. Keluar darah dari mulut dan matanya melotot mengeluarkan air mata darah. Wajahnya juga dipenuhi luka cambukan yang dalam. Walaupun matanya melotot, namun Jul tidak bergerak dan bersuara. Baru beberapa papan dibuka Rahim, dia naik kembali ke atas. Tangan dan kakinya melepuh tidak kuat menahan rasa panas. Jul, sadar Jul. Teriak Taryo dan Rohim yang sudah berada di atas kubur sambil menangis dan menahan rasa sakit kaki dan tangannya karena luka bakar. Dan tidak berselang lama,
datanglah tokoh kampung dan ustadz yang diberitahu oleh salah satu warga. Astagfirullahalazim, Ucap ustadz melihat kondisinya Taryo dan Rahim. Dan di saat ustadz berada tepat di atas liang kuburnya Jul. la ilaha illallah. Ucap ustadz saat melihat kondisi Jul. Tolong Jul Ustadz, tolong. Ucap Rahim sambil menangis. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya selain pertolongan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata yang keluar dari ustadz sambil turun ke dalam liang kubur. Tanahnya masih merah membara dan papanya pun sama. Namun tangan dan kaki ustadz tidak melepuh maupun mengeluh kepanasan. Sisa papan penutup liang lahat Jul dibuka semuanya oleh ustadz. Mari warga, bantu saya angkat tubuhnya Jul. Dia masih hidup. Pinta ustadz. Enggak berani Ustadz, tanahnya masih merah begitu. Si Taryo dan Rahim juga sampai melepuh kepanasan. Jawab warga. Insya Allah tidak akan panas. Kasihan Jul. Pinta ustadz. Dan baru saja masuk ke dalam liang kubur, mereka berdua langsung loncat lagi ke atas. Tanda panasnya tanah. Hal tersebut membuat warga tambah takut dan tidak berani membantu ustadz untuk mengangkat tubuh Jul. Pak Pundu, tolong bantu saya angkat Jul. Pinta ustadz ke toko masyarakat. Tetapi, Jawabnya. bismillah, insya Allah tidak apa-apa. Dan tokoh masyarakat pun turun ke dalam liang kubur untuk membantu ustadz mengangkat tubuh Jul yang terbaring dengan kaku, mata melotot, kain kafan gosong, muka dipenuhi luka cambukan, dan keluar darah segar dari mulutnya. Anehnya, tokoh masyarakat tidak kepanasan sama seperti ustadz, walaupun tanahnya memerah dan mengeluarkan asap. Lalu diangkatlah tubuh Jul di dalam liang lahat oleh ustadz dan tokoh masyarakat. Singkat cerita, tubuh Jul dibawa ke dalam rumah. Saat sudah di atas liang kubur, masyarakat pun membopong tubuhnya Jul. Bau gosong tercium sangat menyengat karena tubuh Jul yang masih mengeluarkan asap. Tidak henti-hentinya warga yang ikut membantu beristighfar. Semoga kalian bertiga sadar yang dilakukan kalian ini menyimpang. Ucap tokoh masyarakat. Hanya tetesan air mata yang keluar dari Taryo dan Rohim sambil menahan rasa sakit luka bakar di kaki dan tangannya. Hampir semua warga menyudutkan perbuatan mereka bertiga. Sudah. Ini adalah bukti kekuasaan Tuhan. Dan Tuhan masih sayang kepada mereka bertiga. Dan hasil dari kejadian ini bukan hanya untuk mereka saja, tapi sebagai contoh buat kita semua. Semua perbuatan yang benar dan salah akan diberikan balasan. Ini adalah bukti perbuatan salah. Tinggal pilih saja, mau bahagia kelak atau sengsara kelak. Beruntung, Jul masih bisa dibantu. Tapi, jika di antara kita kelak sudah meninggal, tidak akan ada yang membantu selain amal perbuatan kita sendiri saat di dunia. Jelas ustadz sambil membuka kain kafan kosong yang melekat di tubuhnya Jul saat sudah dibaringkan di rumah. Semua terdiam mendengarkan penjelasan ustadz. Dan setelah kain kafan seluruhnya dibuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jerit tangis ustadz. Warga yang menyaksikan kondisinya Jul saat dibuka kain kafannya. Hampir seluruh tubuh Jul dipenuhi luka cambukan yang sangat dalam dan kulitnya melepuh karena luka bakar. Tolong ambilkan air, saya mau memandikan Jul. Pinta ustadz. Walaupun matanya Jul melotot, namun dia belum sadar. Dan dimandikanlah Jul oleh ustadz dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Berharap Allah memberikan kesempatan supaya Jul bisa tersadar. Namun setelah dibersihkan dan dimandikan, Jul masih belum sadar.
Gimana Ustadz? Jul belum sadar. Ucap Taryo sambil menangis. Tenang, dalam kondisi seperti sekarang harus tenang. Pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Jawab Ustadz. Setelah diam sejenak, seakan melamun, Ustadz tersebut tiba-tiba mendekati telinganya Jul, lalu mengumandangkan azan yang sangat menyayat hati buat yang mendengarnya. Dan keajaiban pun terjadi di saat Ustadz selesai mengumandangkan azan. Seluruh tubuh Jul berontak seperti orang yang tidur pulas dibangunkan paksa. Oh. Jul tersadar namun tidak bisa berbicara. Dan di saat lidahnya terjulur, ternyata ada luka cambukan yang dalam di lidahnya. Alhamdulillah, ucapan syukur keluar dari bibir warga. Segera Jul, Taryo, dan Rohim dibawa ke dokter untuk mendapatkan perawatan lebih. Jul masih bisa selamat, begitupun Taryo dan Rohim. Tapi hampir 1 bulan Jul tidak bisa berbicara, walaupun luka di lidahnya sudah sembuh. Yang akhirnya Jul dibawa keluarganya untuk mendapatkan perawatan lewat jalur ruqyah. Hampir semua ustadz didatangi untuk meminta didoakan, namun hasilnya nihil. Singkat cerita, hingga di suatu malam, setelah 1 bulan lebih, matanya melotot tidak bisa tertutup. Tiba-tiba saja, dia bisa berkedip dan langsung tertidur dengan nyenyak. Manfaatkan sisa hidupmu. Ucapan terngiang jelas di telinganya saat bermimpi dan membangunkan tidurnya di waktu subuh. Tepat saat azan subuh berkumandang. Allahu Akbar. Maafkan semua kesalahan saya Tuhan. Ucapnya sambil menangis. Di waktu itu juga dia bisa berbicara. Jul langsung mandi dan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Warga yang sholat subuh sedih saat mendengar penjelasan Jul. Saat masuk ke dalam liang kubur dan dikubur hidup-hidup. Seseorang yang tidak dapat dilihatnya karena sangat menyilaukan langsung datang setelah papan penutup liang lahat menutup tubuhnya. Hanya cambuk yang membara yang dapat ia lihat dan terus mencambuk seluruh tubuhnya. Bahkan lidahnya memanjang sendiri keluar dari mulutnya, lalu dicambuk terus-terusan. Sekarang apa pilihanmu? Tanya Ustadz. Tobat nasuha Ustadz. Ini adalah kesempatan dari Allah dan saya akan memanfaatkan sebaik mungkin. Akhirnya, Taryo, Jul, dan Rahim hidup normal, tidak lagi taruhan angka dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian akhir kisah ini. Semoga menjadi pembelajaran untuk sahabat pendengar agar menjadi manusia yang lebih baik selagi kita masih diberi nafas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.